Baik, saat ini saya akan menjelaskan materi hukum pidana yang di dalamnya ada pengertian, sejarah, tujuan, dan masih banyak lagi. Kita masuk pada bagian awal. Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran pidana, serta menetapkan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Dan selanjutnya, hukum pidana atau hukum kriminal menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang, termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Bagian pertama kita akan bahas di saat ini tentang sejarah. KUH pidana mulai berlaku sejak 1 Januari 1918, diberlakukan disertai dengan pencabutan pasal-pasal yang tidak relevan lagi. Pada kemerdekaan 17 Agustus 1945, berdasarkan ketentuan peralihan pasal 2 Undang-Undang 1945, yaitu segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Dan selanjutnya tentang pengertian hukum pidana menurut para ahli. Yang pertama menurut WPJ Pompe 1959, keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dipidana dan pidana apa yang seharusnya dikenakan. Dan yang kedua menurut Simmons 1921, keseluruhan perintah dan larangan yang melanggarnya diancam dengan suatu nestapa khusus berupa pidana oleh negara atau suatu masyarakat publik lain. Dan selanjutnya menurut Moeljadno 1984, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk yang pertama perbuatan pidana atau menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi. Dan selanjutnya pertanggungjawaban pidana atau pidana apa yang dapat dikenakan. Dan yang ketiga, hukum pidana formal atau hukum acara pidana menentukan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Dan kita lanjut, KUHP sebagai dasar hukum di Indonesia. Hukum material ialah tindakan pidana, pelaku tindak pidana, sanksi. Dalam KUA pidana Undang-Undang Nomor 1 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 2023. Dan hukum pidana formil ialah pelaksanaan hukum pidana material terdapat dalam KUHP Undang-Undang Nomor 8 1981. Dan selanjutnya pembagian hukum pidana. Yang pertama, hukum pidana material, yaitu peraturan hukum yang berisikan perbuatan, siapa yang dilarang, hukuman apa yang dapat dijatuhkan, dan bagaimana penerapannya, terbagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dan yang kedua, hukum pidana formil atau KUHP menentukan hukum yang menjalankan hukum pidana material atau KUHP. Dan ketiga, hukum administrasi negara mengatur lembaga-lembaga negara yang berfungsi dan melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban sesuaikan yang diatur dalam HTB. Dan yang keempat, hukum tata negara, hukum yang mengatur susunan, kedudukan, tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga-lembaga negara. Dan yang terakhir, yang kelima, hukum publik internasional mengatur perihal umum kepentingan antarbangsa yang di dalamnya ada hukum laut, ekstradisi, diplomatik, dan lain sebagainya. Kita lanjut dalam tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana yang pertama, fungsi preventif, untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana. Dan yang kedua, fungsi represif, untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Tujuan hukum pidana menurut Wirjono Projodikoro ialah memenuhi rasa keadilan, sedangkan menurut Tirta Amidjaja,
Hukum pidana melindungi masyarakat. Beberapa fungsi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang, kedua kepentingan hukum masyarakat, ketiga kepentingan hukum negara. Selanjutnya, aliran-aliran dalam hukum pidana. Yang pertama ada aliran klasik, yang kedua ada aliran modern atau aliran positif, yang ketiga ada aliran neoklasik atau sosiologis. Dan selanjutnya, ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Asas-asas hukum pidana yang pertama yaitu kaidah yang paling umum dan abstrak. Yang kedua, termasuk atau di luar tata hukum positif. Yang ketiga, membuat nilai etis. Yang keempat, kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum. Selanjutnya, fungsi asas hukum. Yang pertama, menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum. Yang kedua, kaidah kritis terhadap aturan hukum. Yang ketiga, kaidah penilaian dalam menetapkan legitimasi aturan hukum. Yang keempat, kaidah yang mempersilahkan aturan-aturan. Yang kelima, menjaga konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum. Selanjutnya, kesimpulan dari asas-asas. Yang pertama, asas pengatur waktu atau tempus. Dalam pasal 1 ayat 1 membuktikan bahwa hukum pidana tidak dapat berlaku mundur ke waktu sebelum berlakunya. Yang kedua, asas pengatur tempat atau locus. Berlakunya hukum pidana, yang pertama asas wilayah, dua asas nas aktif, tiga asas nas pasif, dan keempat asas universitas. Dan selanjutnya asas penegasan wujud hukum pidana. Asas legisme harus tertulis demi tercapainya kepastian hukum. Selanjutnya, penggunaan istilah hukum pidana. Bagian A, hukum pidana material, memuat kaidah-kaidah yang bersifat perintah dan larangan. Dan yang kedua, hukum pidana formal, yaitu hukum acara perdata. Dan selanjutnya, hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik. Yang pertama, hukum publik dan hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum publik karena objeknya untuk kepentingan umum, dan yang mempertahankan ialah pemerintah. Yang kedua, delik aduan, pasal 284 dan pasal 362. Dan yang ketiga, kepentingan-kepentingan yang dilindungi dalam hukum pidana. Yang pertama, kepentingan negara, kepentingan hukum masyarakat, kepentingan hukum perseorangan, yaitu jiwa, badan, nyawa, kehormatan, dan lain-lain. Dan selanjutnya, unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab dalam hukum KUHP pidana pasal 44 menentukan hal-hal bagaimanakah seseorang tidak dapat dipertanggungjawab. Asas tiada pidana tanpa kesalahan. Seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Menurut Desimon 1921, berdasarkan keadaan psikis pelaku dapat dicela atas perbuatannya, pikirannya yang melanggar kaidah-kaidah hukum pidana. Selanjutnya, unsur-unsur kesalahan. Yang pertama dari pembuat atau si pelaku. Yang kedua, sikap psikis pelaku. Di dalamnya ada kelakuan disengaja atau kurang berhati-hati, lalai, atau kealpaan. Yang ketiga, tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana si pembuat. Dan selanjutnya, 3 kesalahan dalam doktrin dan jurisprudensi. Yang pertama, sengaja sebagai maksud bersangkutan, benar-benar menghendaki atau wilus, mengetahui atau witters, perbuatan dan akibatnya. Yang kedua, sengaja sebagai keharusan, bersangkutan tidak sepenuhnya menghendaki apa yang terjadi, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan demi untuk mencapai tujuan yang lain. Yang ketiga, sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki terjadinya akibat itu, tapi ia sudah mengetahui adanya kemungkinan tersebut, tapi ia tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko
untuk hal tersebut. Dan selanjutnya kealpaan atau culpa, unsur menurut Habevost, pembuat dapat menduga atau akan akibat atau kesalahan normatif, dan selanjutnya pembuat tidak berhati-hati. Culpa lata atau kealpaan berat dan culpa levis atau ringan yang dapat dipidana adalah kealpaan berat. Pasal 359 KUH Pidana, dakwaan karena kealpaan meninggal matinya orang lain. Terima kasih.